Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia keluarga besar dari Bapak Haji Muhammad Rudi dan Ibu Hajah Marlin Agustina, khususnya Mbak Rani Rafitriani SSTP MAK, keluarga besar Bapak Zulbakti Siregar, Ibu Rismawati Lubis, dan khususnya Kapten Infanteri Hari Rezeki Utama Siregar. Yang saya hormati hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian, para alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita menyaksikan satu di antara sekian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum yang tadi dibacakan oleh qari'ah kita, bahwa akad nikah ataupun pernikahan itu adalah ayatun min ayatillah. Salah satu di antara bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini secara bersama-sama tadi kita menyaksikan tanda-tanda atau bukti-bukti kebesaran Allah itu dalam sebuah prosesi yang sangat sakral yang dilakukan oleh saudara kita, adinda kita, anak kita, Kapten Hari, yang sangat lancar untuk menyambut ijab dari ayahanda Bapak Rudi dengan kalimat yang sangat lancar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti dan tanda yang terletak di dalam prosesi akad nikah tentang kebesaran Allah? Itu adalah sebuah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat Islam atau sebuah jalan hidup yang paling mudah untuk manusia. Tidak ada jalan hidup yang lebih mudah bagi manusia dan membawanya kepada kebaikan dan keselamatan dunia akhirat lebih daripada mudah dan mulianya syariat Islam. Kita menyaksikan tadi bagaimana mudahnya sebuah syariat yang melepaskan dan mengganti status seorang perempuan dari yang tadinya bukan mahramnya seorang laki-laki, yang tadinya bahkan disentuh pun tidak boleh, yang tadinya berduaan tidak boleh, yang tadinya harus berjarak, tetapi hanya dengan dua kalimat yang diucapkan oleh wali dan calon mempelai pria, maka berubahlah status perempuan ini menjadi seseorang yang sangat dekat kepada laki-laki tersebut. Yang tadinya menyentuh, memandang secara berlebihan adalah dosa, maka dengan kalimat ijab dan kabul yang sederhana, menyentuh dan memandang itu justru menjadi ibadah. Sederhana sekali, tidak banyak syarat, tidak banyak hal-hal yang menyulitkan, sangat dimudahkan. Bahkan dari mulai proses lamaran, Islam sudah memudahkan sebuah ibadah yang bernama pernikahan. Apa buktinya? Ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa sebaik-baik perempuan adalah yang mudah maharnya. Tidak harus murah, tapi mudah, memudahkan laki-laki. Nabi SAW juga bersabda, nasihat kepada calon mertua laki-laki atau ayah dari perempuan, jika datang kepadamu seorang laki-laki yang beriman, baik akhlaknya ataupun bertanggung jawab, ingin melamar putrimu dengan syariat Allah, maka terimalah lamaran itu atau mudahkanlah pernikahan itu. Ini adalah bukti bahwa Allah sebaik-baik yang membuat segala aturan. Ini adalah bukti bahwa sebaik-baik syariat adalah syariat Allah. Sehingga tadi kita menyaksikan bukti tersebut di dalam akad nikah
Semoga apa yang kita saksikan hari ini menambah yakin dan iman kita kepada Allah untuk lebih taat dan menjalankan syariat Allah dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan nasihat dari Nabi dan para ulama untuk mempelai pria dan kita para lelaki, khususnya kepada Kapten Hari dan umumnya untuk para suami-suami yang ada di sini. Di antara sekian banyak nasihat Nabi dan para ulama terhadap laki-laki, ada satu kalimat yang luar biasa yang saya selalu ingat, bahwa Nabi SAW pernah berwasiat kepada laki-laki. Kata Nabi, "Istausu bin nisa'i khairan." Perlakukanlah perempuan itu dengan baik. Fa innal mar'ah khuliqat min dhila. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'wajad dhila a'laha. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Fa in dhahabta lituqimaha kasartaha. Kalau kamu terlalu keras untuk meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Tetapi jika kamu membiarkannya, maka dia akan tetap bengkok. Itu nasihat yang paling luar biasa, yang penuh dengan filosofi dari Rasulullah SAW kepada para lelaki. Apa pesan dari nasihat ini? Apa maknanya? Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan perempuan dengan lemah lembut. Artinya tidak sama antara kita menasehati laki-laki, memperlakukan laki-laki, berkomunikasi dengan laki-laki, dengan ketika kita berkomunikasi dengan perempuan. Banyak dari kita memperlakukan istri kita, anak perempuan kita, ibu kita, sama seperti kita memperlakukan laki-laki yang ada di sekitar kita. Sehingga tanpa kita sadari, kita menyakiti perasaan mereka. Mungkin kita membandingkannya dengan diri kita. Kita akan mengatakan, saya kalau dikatakan demikian gak tersinggung. Saya kalau dinasehati kayak gitu biasa aja. Saya kalau ditegasin nerima. Itu kita, laki-laki. Tetapi beda halnya dengan perempuan. Sehingga tidak bisa kita samakan bagaimana perasaan kita kalau kita diceramahi, dinasehati, ditegasi, dengan bagaimana perempuan akan bereaksi. Tidak sama. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik mencontohkan kelemah lembutan kepada istrinya. Di mana Nabi bersabda, "Khairukum khiyarukum li ahlikum wa ana khiyarukum li ahli." Sebaik-baik kalian yang paling lembut kepada istrinya, yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik untuk istriku di antara kalian. Kita pernah mendengar mungkin kisah bagaimana sabarnya Nabi kepada istri beliau. Ketika istrinya ngambek, ketika istrinya cemburu, ketika istrinya marah, bahkan Nabi dimarahi di rumahnya, maka Nabi sama sekali tidak memarahi balik istrinya. Coba kalau di zaman kita sekarang, istri belum marah, kita udah nyiapin hadis. Istri belum marah, di handphone udah banyak capturean, screenshot hadis-hadis untuk perempuan. Padahal Nabi adalah pemilik hadis. Ketika istri beliau sedang ngambek dan marah, tidak ada satupun dari hadis itu yang keluar dari lisan Nabi untuk menasihati istrinya. Kenapa? Karena Nabi tidak ingin menyikapi perasaan perempuan yang sedang bengkok dengan cara memarahi atau bahkan menasehati mereka. Tetapi Nabi mengalah, Nabi membujuk, Nabi membahagiakan hati, Nabi mengucapkan kalimat-kalimat yang menyenangkan hati istrinya. Dan ini adalah inti dari lemah lembutnya seorang laki-laki. Tidak keluar hadis nasihat. Baru keluar hadis nasihat ketika sudah dalam keadaan tenang. Barulah Nabi menyampaikan hadis, seandainya seorang perempuan membersihkan luka yang ada di seluruh tubuh suaminya, maka semua itu tidak akan bisa membayar satupun kebaikan suaminya terhadapnya selama ini. Itu disampaikan Nabi dalam situasi tenang, bukan dalam situasi ketika istrinya sedang dalam keadaan labil. Jadi
Jangan sampai ketika kita sebagai suami, istri baru marah, langsung kita dengan tegas mengatakan, sesungguhnya Rasulullah bersabda, Allah berfirman, keluar ayat, keluar hadis. Padahal Nabi sendiri mencontohkan tidak demikian. Inilah lemah lembut. Makanya laki-laki itu Allah ibaratkan di dalam Al-Quran dengan istilah qawwam. Apa arti qawwam? Qawwam itu tegak. Arti tegak, dia yang paling bersabar ketika terjadi guncangan dalam rumah tangga. Makanya seorang suami jangan berharap perempuan lebih tegar dari kita. Itu ekspektasi yang keliru dalam agama. Jangan berharap perempuan lebih tegar daripada kita. Jangan berharap perempuan itu lebih sabar daripada kita. Jangan berharap perempuan itu lebih tabah daripada kita. Enggak, fitrahnya mereka itu lebih lemah secara emosional. Mereka itu lebih mengandalkan perasaan daripada laki-laki. Makanya disebutkan oleh ulama, perempuan itu logikanya 1, perasaannya 9. Laki-laki logikanya 9, perasaannya 1. Memang kurang berperasaan. Makanya ketika disatukan, maka jadilah logikanya 10 dan perasaannya pun 10. Sempurna. Makanya laki-laki itu qawwam, dia yang bertahan. Ketika ada guncangan rumah tangga, dia yang bertahan. Jangan pernah ucapkan kalimat tolak. Kenapa tolak ini diberikan 3 kali? Dan kenapa untuk laki-laki, bukan untuk perempuan? Perempuan tidak bisa mentalak laki-laki. Mas, bang, saya talak kamu. Nggak bisa. Kenapa hanya laki-laki yang bisa mentalak perempuan? Kenapa? Karena harusnya laki-laki itu lebih sabar untuk tidak melakukannya. Perempuan kalau dikasih kesempatan 3 kali talak, mungkin cepat sekali mengeluarkan kalimat itu ketika kecewa. Mungkin perceraian lebih banyak dari jumlahnya dari sekarang. Kenapa? Karena mereka mengikuti perasaan. Makanya diberikan kesempatan itu ke laki-laki bukan untuk digunakan, tetapi untuk dia tinggalkan dan tidak pernah digunakan seumur hidupnya. Lalu kenapa ada? Selalu ada pengkondisian, ada pengecualian yang tidak pernah kita duga. Tetapi kita berharap tidak pernah menggunakan kalimat itu. Qawwam, dia tegak. Sehingga ketika istrinya baper, dia yang harus tegak. Dia mengatakan, "Dek, yang penting kan aku ada di sini. Nggak apa-apa kalau misalnya orang memusuhi kamu, memarahi kamu, ada masalah di luar. Aku nggak pernah ninggalin kamu." Laki-laki yang menguatkan. Jangan sampai dia mengabaikan. Ketika dia lagi baper, dia lagi sedih, suaminya mengatakan, "Gitu aja nangis, masalah sepele kok dipikirin." Itu laki-laki. Perempuan nggak gitu. Makanya dia yang harus tegak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah sudah melebihkan laki-laki atas perempuan. Kemudian makna qawwam juga adalah laki-laki yang menafkahi perempuan. Dan menafkahi dalam Islam bukan sekedar soal materi. Kalau soal materi, maka ada perempuan yang tidak perlu dinafkahi karena dia punya lebih daripada suaminya. Tapi menafkahi dalam Islam adalah soal kehormatan. Sehingga betapapun perempuan ini memiliki materi yang lebih, maka dia harus meminta nafkah kepada suaminya. Karena buat seorang suami, diminta nafkah itu adalah sebuah kemuliaan. Mas, ini udah awal bulan, masih ingat kan nomor rekeningnya? Itu kemuliaan bagi laki-laki. Jangan merasa nggak enak. Dan laki-laki pun jangan merasa tersinggung. Kamu kan punya simpanan sendiri, kan saldo kamu lebih gede daripada saya. Enggak. Laki-laki menafkahi adalah kehormatan dan kemuliaan. Dia malu kalau dia tidak bisa menafkahi istrinya. Dia bahagia kalau istrinya makan dari hasil keringatnya seorang suami. Itulah yang disebut dengan qawwam. Dan yang terakhir, arti qawwam adalah dialah yang menegakkan agama Allah di dalam rumah tangga. Laki-laki lah yang menegakkan agama Allah, syariat Allah terhadap istri dan anak-anaknya. Yang menyuruh istrinya sholat, yang membangunkan istrinya subuh, laki-laki. Tapi yang terjadi sekarang di Indonesia, banyak perempuan yang qawwamah. An-nisa qawwamah 'alal rijal. Perempuan lebih tegak daripada laki-laki. Kenapa? Karena dia lebih tangguh untuk bangun subuh daripada suaminya. Suaminya masih meringkuk. Suaminya tidak mampu untuk bangkit. Suaminya lemah di tempat tidur. Istrinya yang mengatakan, "Mas, bang, kanda, bangun,
udah azan subuh, bentar lagi. Ini berarti bukan qawwamun, bukan seorang kesatria. Kesatria ada di depan, tidak di belakang. Maka bangunkan istri kita untuk sholat subuh minimal. Kalau bisa lebih dari itu, untuk sholat tahajud berdua secara berjamaah. Inilah nasihat Nabi dan para ulama untuk kaum laki-laki dan suami. Selanjutnya yang terakhir adalah nasihat Nabi, nasihat Allah, nasihat ulama terhadap perempuan atau untuk istri, khususnya Mbak Rani. Apa nasihatnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa, ciri istri yang ideal itu kata Allah, fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Istri yang solihah itu ada dua. Yang pertama, istri yang solihah itu qanitat, taat kepada Allah. Apa hubungannya pernikahan, rumah tangga dengan ketaatan seorang istri kepada Allah? Apa hubungannya? Nanti kita akan tahu hubungannya dengan kisah ketika Nabi pernah menceraikan istri beliau yang bernama Hafsah. Jadi keluarga Nabi adalah keluarga paling sempurna. Beliau manusia sempurna, istri beliau adalah perempuan sempurna. Tetapi walaupun keluarga ini sempurna, ternyata pernah juga ada adegan perselisih pahaman antara Nabi dengan istrinya. Salah satunya direkam di surat At-Tahrim, yang lain direkam di surat At-Talaq, dan seterusnya. Suatu hari Nabi pernah menceraikan Sayyidah Hafsah, istri beliau, anaknya Umar bin Khattab. Dan kita tidak perlu kepo ya. Kenapa dicerain? Apa salahnya? Apa salah posting? Atau salah story? Atau salah status? Dan seterusnya. Nggak perlu kepo, karena nggak ada dosa. Lalu kenapa cerai? Selisih paham. Ada rasa nggak nyaman dari Nabi terhadap Sayyidah Hafsah. Kalau kita mau tahu lebih dalam lagi, kita bisa spill di surat At-Tahrim. Ada cerita apa di situ? Tapi intinya Nabi menceraikan Hafsah. Diantarkan baik-baik oleh Nabi ke rumah Umar. Hafsah, aku antarkan kamu pulang ya ke rumah ayahmu, Umar bin Khattab. Diantarin dengan lemah lembut, dibawa dengan kendaraan, diantarkan sampai ke dalam rumah Umar. Sampai di rumah ayahnya, Hafsah dimarahi luar biasa oleh Umar bin Khattab karena Umar kecewa kepada putrinya. Ya Hafsah, dosa apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa kamu menyakiti Nabi sampai diceraikan? Rugi sekali kamu kehilangan Rasulullah, dan seterusnya dan seterusnya. Hafsah nangis panjang hari karena sedih diceraikan Nabi. Ketika Nabi pulang berjalan dari rumah Umar, tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, rujuk Hafsah. Ya Rasulullah, rujuklah Hafsah. Bawalah kembali Hafsah ke rumahmu. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah ridha kepada Hafsah. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi selisih paham antara Hafsah dengan suaminya, yaitu kekasih Allah sekalipun, ternyata dalam kondisi itu Allah membela Sayyidah Hafsah. Ingin dibela oleh Allah ketika ada masalah dalam rumah tangga? Atau bahkan dua-duanya juga dibela oleh Allah sehingga Allah jadi pendengar? Gimana caranya? Qanitah, jadilah ahli ibadah. Apa kelebihan Sayyidah Hafsah sampai dibela Allah terhadap kekasihnya sendiri? Ternyata kata malaikat Jibril, Hafsah itu punya dua keistimewaan dalam ibadah. Innaha sawwamah qawwamah. Hafsah itu sawwamah. Sawwamah itu dari kata saum, puasa. Perempuan yang rajin puasa namanya soimah. Soimah artinya rajin puasa. Kalau dia rajin puasa banget, pakai banget, maka dikasih tasydid, sawwamah. Kalau rajin puasa sesekali, sebulan ada 3 hari, Ayyamul Bait, seminggu mungkin pilih antara Senin atau Kamis, itu namanya soimah. Tapi kalau puasanya rajin banget, Daud, Senin, Kamis, segala macam dilakuin, maka namanya sawwamah. Hafsah adalah seorang yang sawwamah, tidak pernah meninggalkan satupun puasa sunnah, apalagi yang wajib. Yang kedua, innaha qawwamah. Hafsah itu adalah perempuan yang rajin qiyam. Perempuan yang rajin qiyam namanya qaimah, tapi karena rajin banget, sholatnya panjang, setiap malam gak pernah tinggal kecuali sedang haid, maka namanya qawwamah. Itulah alasan Allah membela Hafsah ketika terjadi masalah dalam rumah tangganya. Maka Mbak Rani khususnya, ibu-ibu sekalian, umumnya
jika kita ingin dibela oleh Allah dalam masalah rumah tangga kita, agar Allah, dan Allah sebaik-baik pembela. Allah tidak membela untuk berpihak, Allah membela untuk mendamaikan. Kita kalau membela berpihak, ada geng ini, ada geng itu, ada kelompok ini, ada kelompok itu, ada tim ini, ada tim, kalian tim yang mana, kan gitu ya. Tapi kalau Allah membela, Allah tidak membela untuk berpihak, Allah membela untuk mendamaikan. Maka kalau kita ingin dibela oleh Allah, jadilah sawwam, qawwam, sawwamah, qawwamah. Yang terakhir, nasihat untuk kalian berdua, Mas Hari dan Mbak Rani. Pernikahan suami istri itu kayak segitiga. Seperti segitiga. Yang paling atas itu Allah, yang kanan suami, yang kiri istri. Apa maksud dari segitiga ini? Ilustrasi. Kalau kalian ingin menjadi lebih dekat, kalian tidak bisa mendekat dengan cara langsung kepada pasangannya. Tetap jarak kalian akan jauh. Cara kalian untuk semakin dekat dan romantis itu adalah mendekatlah ke atas. Semakin kalian naik ke atas, jarak kalian semakin dekat. Semakin ke atas, semakin dekat. Ketika kalian akrab sekali dengan Allah, maka kalian akan sangat akrab antara satu dengan yang lain. Itulah ilustrasi pernikahan. Sehingga kalau ada masalah dalam rumah tangga, sebelum kalian mendatangi pasangan, sebelum kalian berkomunikasi dengan pasangan, datangi dulu langit. Berkomunikasi dulu dengan langit dengan 2 rakaat sholat, istighfar, doa. Mendekatlah ke atas. Bukan mendekat ke samping, bukan mendekat ke depan, mendekatlah ke atas. Nanti Allah yang akan mendekatkan hati-hati di antara kalian. Mudah-mudahan nasihat-nasihat sederhana ini menjadi bekal pernikahan buat Mbak Rani, buat Kapten Hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian berdua, memberikan keturunan yang solih-solihah, menjadikan pernikahan ini pernikahan yang langgeng sampai ke surga. Kalau Tuan pergi ke Kelang, saya hantar sampai ke Linggi. Karena Tuan telahlah datang, mari kita doakan Mbak Rani dan Mas Hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak Ibu, Tuan dan Puan, jemputan majelis yang